Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktiawalinda dari kelas Manajemen 2 NPM 22310110967. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen. 3 aliran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik, A. Manajemen ilmiah, B. Teori organisasi klasik. 2. Aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. 3. Aliran manajemen modern. 1A. Aliran manajemen ilmiah. Menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun, dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh tahun 1856 sampai 1915, Frederick E. Taylor. Tahun 1861 sampai 1919, Henry Elgan. Tahun 1868 sampai 1924, Frank B. Gilbert. Tahun 1878 sampai 1972, Lillian M. Gilbert. Satu B. Teori organisasi klasik. Menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Dengan bertemunya orang-orang berorganisasi mempunyai kepentingan yang berbeda. Tokoh tahun 1841 sampai 1925, Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Tahun 1864 sampai 1920, Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas atau value-oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitasnya dan tujuan dipikirkan secara rasional, dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau tektonakrik. Tahun 1868 sampai 1923, Mary Parker Follett memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi suatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Tahun 1886 sampai 1961, Chester E. Burnett I. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri. Tetapi, dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Chester E. Burnett II. Insentif. Uang dan material lain, kesempatan non-material, kondisi kerja yang baik, imbalan ideal. Tugas pemimpin. Membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, menyiapkan pelayanan penting, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Dua, teori behavioral. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Tahun 1880 sampai 1949, Elton Mayo
penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Pekerjaan yang mendapatkan perhatian khusus yang akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Kelompok informal atau lingkungan sosial dan karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Tahun 1906 sampai 1964, Douglas MC Gregor. Terdapat dua asumsi. A. Teori X. Pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya, pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. B. Teori Y. Pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Tahun 1908 sampai 1970, Abraham Maslow. Kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Tiga aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik, dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.